Komisi 4 untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Kami persilakan yang pertama. Silakan Pak SDK. Ini kalau di Mamuju rupanya panggilannya SDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Dirut Pupuk, Dirut Bulog. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri Pertanian, Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, MSc/MH, yang tanggal 17 kemarin mendapatkan gelar profesor dari Universitas Hasanuddin Makassar. Ya kita bangga karena mitra kita kan profesor juga. Saya kira tidak ada negara yang bisa unggul atas semua produk pertanian, termasuk kita Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Indonesia bisa bangga dan bisa juga sedih, terserah sudut pandang kita melihat. Bangga saya dengan sawit karena kita adalah penghasil nomor 1 di dunia. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana kedelai, kita harus impor. Saya kira ini ya harus ada imbang-imbang. Kalau kita impor bawang putih, minimal kita bisa unggul di bawang merah. Karena memang masalah topografi dan geografi sangat berpengaruh terhadap setiap tanaman. Untuk itulah saya berharap bahwa Kementan dalam mengajukan neraca pangan benar-benar akurat dan valid supaya tidak terjadi kelangkaan. Saya ingin pertama melihat bagaimana neraca tentang bawang merah. Bawang merah kemarin di awal tahun ada sedikit gagal panen dan Kemendak sudah mengajukan untuk impor, meminta kepada Kementerian Pertanian. Di lain sisi, neraca yang diajukan oleh Kementerian Pertanian bahwa untuk bawang merah kita masih surplus. Jadi sebenarnya mana yang benar ini? Kementerian Perdagangan ingin nafsu impor, atau memang kalau memangnya tidak mencukupi dalam negeri ya kita harus impor. Tapi kalau masih mencukupi sesuai dengan neraca Kementerian Pertanian, jangan impor dong. Masa petani kita hancurkan dengan impor? Saya sependapat dengan kedelai, kita minus 2,5 juta ton. Bagaimanapun kedelai memang tidak bisa kita dengan produktivitas yang rendah, biaya produksi yang tinggi. Bahkan dari sambutan Pak Menteri tadi ingin memperluas sampai dengan 300.000 hektar. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian, siapa yang mau tanam kedelai dengan untung yang kecil. Yang selanjutnya, saya juga sependapat dengan daging sapi, kita memang tidak bisa penuhi dalam negeri. Gula konsumsi, kita masih minus dari sisi neraca perdagangan kita. Olehnya itu, kita berikanlah kepada Bulog untuk melakukan impor dan stabilisasi harga. Karena kalau Bulog, kalau dia untung, untungnya wajar. Tapi kalau diberikan kepada swasta penuh, saya kira untungnya berlipat-lipat. Ini yang menjadi sulit dikendalikan oleh negara kalau swasta penuh yang melakukan importasi. Tapi kalau Bulog, saya kira masih ada idealisme yang ada di Dirut Bulog. Sama halnya dengan subsidi minyak goreng kemarin. Kok diberikan kepada pabrik dan pengusaha, di mana sedangkan ada Bulog. Habis dana BPDPKS 7,6 triliun untuk subsidi tapi tidak jelas. Ya, saya kira kan mudah sekali nih barang. Bulog beli di pabrik dengan harga ekonomian, kemudian negara memberikan subsidi kepada Bulog, salurkan kepada UMKM, salurkan kepada pasar tradisional, saya kira selesai. Tapi diberikan kepada pabrik-pabrik yang
menjadi penguasa minyak goreng. Ini saya kira keliru di dalam melihat persoalan ini. Saya juga ingin meminta kepada Pak Menteri, ini hasil reses dapil kami, terhadap Permentan nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS sawit. Aturannya bagus, tapi pengawasannya tidak ada. Peraturan ini saya lihat hanya dibiarkan dilaksanakan di tingkat daerah. Sehingga dengan demikian, daerah tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan pengusaha-pengusaha TBS sawit. Akibatnya, disparitas harga sawit antar provinsi itu sangat tinggi. Kita lihat seperti di Sumatera, harga sawit itu di antara 3.500 sampai dengan 3.900. Di Sulawesi Barat 2.800 sampai dengan 3.040. Kalau disparitas hanya Rp50 sampai dengan 100, saya kira tidak ada masalah. Kementannya berlaku seluruh Indonesia tentang pedoman penetapan harga sawit. Dengan demikian, saya berharap kepada jajaran Dirjen Perkebunan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi penerapan peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga tandang buah segar sawit di setiap provinsi. Karena memang pemerintah provinsi yang menetapkan harga sawit. Selanjutnya saya ingin juga meminta kepada Bulog supaya ada tambahan pembangunan gudang di Sulawesi Barat, Pak, khususnya Kabupaten Mamuju. Bulognya di sana itu hanya mampu menampung sampai dengan ratusan ton saja, tidak sampai dengan 1.000 ton. Untuk pupuk, saya meminta kepada Holding untuk penyaluran pupuk 2022 ini supaya bisa mulai mengimplementasikan hasil panja yang telah kita hasilkan bersama di Komisi 4, menyesuaikan dengan implementasi terhadap penyaluran pupuk. Sehingga dengan demikian 2023 implementasi puluh sudah bisa dilakukan. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Diduka. Saya hanya meluruskan mengenai